Ustaz, semoga terjawab untuk pertanyaan dari Akhi Faisal. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ummu Dewi yang raise hand, dipersilakan. Kepada Ummu Dewi, dipersilakan. Baik, sepertinya belum terrespon. Untuk selanjutnya Ummu Aisyah dari Jakarta, dipersilakan yang raise hand. Kepada Ummu Aisyah Jakarta. Baik, sepertinya belum terrespon juga. Akan kita beralih ke pertanyaan melalui chat di نعم admin tanya تفضل. jawab. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi terkadang ada keraguan terhadap Recording Al-Quran? stopped. Recording in progress. Dalam hal ini, beliau sering bermimpi misalnya dihasut pindah keyakinan. Namun dalam mimpi tersebut, beliau selalu melontarkan beberapa ayat Al-Quran, ayat kursi dan syahadat. Apakah ini bisa menjadi jawaban dari Allah atas keraguannya? Gimana Afwan? Jadi beliau ini ada rasa keraguan terhadap Al-Quran. Sampai-sampai didatangkan mimpi bahwa untuk pindah dan dihasut dari keyakinannya terhadap Al-Quran. Namun dalam mimpinya tersebut beliau melontarkan beberapa ayat Al-Quran, ayat kursi dan syahadat. Dari mimpi itu apakah menjadi jawaban atas beliau dari keraguan terhadap Al-Quran? Subhanallah. Naam jamaah. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sering berdoa mengatakan, Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Tetapkan hatiku di atas agama. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Afatakhafu alaina? Ya Rasulullah, kami beriman kepadamu. Beriman dengan apa yang Allah turunkan kepadamu, yakni Al-Quranul Karim. Apakah engkau takut, khawatir dengan kami? Kata Nabi SAW, Naam, aku khawatir. Karena hati manusia itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan sekehendaknya. Maka kita perlu banyak-banyak berdoa. Membaca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Yang kedua, kita berada di era informasi yang begitu terbuka. Kita dapat membaca apa saja yang kita mau. Kadangkala keraguan itu muncul gara-gara bacaan kita, tontonan kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat Umar membaca Taurat, membaca kitab yang didapatkan dari ahlul kitab. Umar bisa baca. Oh, ragu dalamnya. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum biha bayda naqiyah. Aku benar-benar telah membawa itu kitab, yakni Quran dan risalah ini putih, bersih, tanpa ada noda. La tas'aluhum, engkau jangan tanya-tanya sama ahlul kitab tentang sesuatu. Kemudian nanti mereka menjawab dengan sebuah kebenaran, tapi kau dustakan. Oh, karena yang ngomong ahlul kitab. Padahal kebenaran yang disampaikan mereka. Atau sebaliknya, mereka menyampaikan kebatilan, engkau percaya sama mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan,
Walladhi nafsi biyadi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Kalau Nabi Musa masih hidup, nggak ada kesempatan bagi beliau kecuali beliau akan mengikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Keraguan itu muncul gara-gara tadi bacaan. Kita sama agama kita masih ikut-ikutan, belum mendalaminya. Tahu-tahu kita baca tulisan-tulisan yang sebenarnya tulisan itu nggak benar. Tapi karena kita memang nggak punya ilmu yang cukup, akhirnya masuk tuh syubhat-syubhat itu. Sampai ada cerita seorang anak yang kuliah anak itu. Ibunya telepon anak, dia mengatakan anak-anak nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW. Muslim seperti itu. Maka hendaklah menghindari hal tersebut. Kemudian yang ketiga, engkau segera tanya, apa yang menyebabkan engkau ragu? Di titik mananya? Perlu mendapatkan pencerahan. Datang kepada orang yang berilmu. Di mana sih engkau bisa ragu sama Al-Quran? Padahal Allah mengatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin." Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu, apalagi tadi sampai ke bawah mimpi ya, segera engkau cari ustadz, cari alim ulama untuk menyampaikan apa yang menjadi ganjalan di dirimu sehingga engkau mendapatkan pencerahan ya. Karena sejatinya tidak ada keraguan di dalam Al-Quranul Karim. Tadi juga sudah disampaikan Allah telah membuat tantangan untuk membuat satu surat seperti Al-Quran. Dan ini sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Sampai hari ini nggak ada yang dapat mendatangkan seperti Al-Quran satu surat saja. Hadza wallahu a'lam bissawab.